Hari ini gue mau review tentang The Purge. Selain ditemenin suara ayam, kalian bakal disemenin suara jedang-jedung orang lagi bangun rumah di belakang. Ya namanya juga mikrofon, moga-moga bisa blok dikit ini mikrofon kecil-kecilan. Kalau menurut lu generasi gua perlu jual ginjal dulu, nggak tahu anak sekarang ngerti nggak. Jadi kalian sebenarnya punya dua ginjal, bisa dijual satu kalau mau beli mikrofon. Bercanda ya, jangan jual ginjal sendiri, kamu mau jual ginjal orang lain. Bercanda juga, nanti gue di blok lagi. Anyway, The Purge ini kalau kalian familiar adalah kumpulan dari beberapa movie sama dua season TV series. Ini bukan sesuatu yang kayak high class ya movie-nya. Jadi kalau kadang-kadang kalau gue bilang sih ini mungkin diakui sebagai kualitas B gitu, karena ini kayak guilty pleasure. Jadi bukan kayak ditanya oh movie favorit lu apa, jadi kita mikirin oh, yang dapat Oscar deh biar kedengarannya keren, ini kagak. Tapi gue seneng dengan series ini bukan karena premisnya kadang-kadang memang mereka agak norak, tapi menurut gue banyak potensial di mana itu reflect ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi The Purge ini apa? The Purge adalah ide di mana ini kejadiannya cerita di Amerika, di mana setiap tahun ada satu masa yang dinamakan The Purge, berlaku dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Jadi 12 jam semua orang tuh bisa bebas melakukan semua kejahatan apapun juga tanpa konsekuensi. Bisa bunuh-bunuhan, bisa assault, harassment, bisa tepu-tepuan, ngerampok, pokoknya nggak ada konsekuensi. Terus selama 12 jam ini service juga depending, jadi nggak ada yang namanya ambulans, fire truck, polisi. Lu nggak bisa rely, nggak bisa mengandalkan siapa-siapa kecuali lu sendiri. Nah, kenapa mereka konsep gimana mereka bisa meyakinkan masyarakat untuk melakukan ini? Ceritanya karena pemerintah percaya kalau kita dikasih kebebasan setiap tahun untuk melakukan ini, di hari-hari lain sepanjang tahun selain hari ini dunia bahkan aman, tentram, karena orang-orang udah memuaskan keinginan mereka untuk berbuat jahat di masa 12 jam ini. Ya tentu aja kau dengar, kita juga tahu itu bullshit ya, tapi yang namanya politik itu banyak sekali bullshit. Jadi ide ini menarik, walaupun mungkin menakutkan karena zaman sekarang tuh orang percaya yang enggak seenak-enaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya dulu pertama kali gue nonton film ini, bullshit, siapa sih yang bakal beli ide ini? Tapi makin lama, makin hari, makin sering gue lihat berita, makin sering gue ngelihat sosial media yang percaya apapun juga tanpa melakukan riset sendiri. Kayaknya orang-orang lebih bego dari dugaan gue. Jadi apa yang menarik dari movie ini? Sebenarnya pas pertama kali movie ini keluar, yang pertama itu menurut gue tuh nggak sampai ke potensialnya. Itu cuma jadi kayak home invasion biasa, orang masuk ke rumah, mengganggu keselamatan keluarga, orang-orang jahat, tetangga jahat gitu. Jadi nggak ada spesialnya, dan ide ini cuman satu kata dan udah, tapi sisanya tuh kayak film biasa gitu. Uh, ada beberapa, kalau nggak salah ada 5 atau 6 movie. Tapi movie yang kedua menurut gue sih yang mungkin yang paling mewakili semua ide tentang The Purge ini ada Purge Anarchy. Kalau kalian mau nonton, cuman mau nonton satu, nonton yang itu aja. Menurut gue itu lebih mewakili semua apa yang terjadi dengan di dalam movie ini. Kalau misalnya TV seriesnya, gue rekomend TV series yang kedua karena itu juga dalam ya, maksudnya kelihatannya memang abal-abal tapi kayaknya dalam apa yang pesan yang berusaha disampaikan. Dan karena itu TV series, mereka punya kesempatan untuk menguraikan setiap detail dan bagian-bagian yang berhubungan dengan ide ini yang juga terurai di semua movie-nya. Jadi apa aja yang menjadi potensi dari ide ini? Oke, orang bisa melakukan semua kejahatan selama 12 jam. Di situ bisa dong orang pengen jadi kaya atau pengen jadi apa? Pengen tahu kayak apa sih mencelakakan orang lain. Pengen juga kayak punya dendam pribadi atau pengen
sekedar iseng, kepo. Nah, semua ini ada di movie-movie dan series ini. Contohnya, pemeran utama di Purge Anarchy yang tadi gue rekomen, dia tuh memanfaatkan malam Purge ini untuk ngebunuh orang yang menabrak anaknya. Jadi anaknya itu mati karena orang ini orang kaya berantakan di UI itu minum terus driving dan akhirnya nabrak anaknya orang ini, dan orang ini tentunya grieving dong, dia berduka dan memanfaatkan malam The Purge untuk mau membalas dendam kepada orang ini. Jadi dia tuh orang baik, tapi karena namanya juga sistem justice ya, kalau misalnya pengadilan segala, apalagi berhubungan dengan orang kaya atau driving under influence, biasanya tidak menghasilkan verdict yang adil gitu. Jadi mungkin ada ketidakadilan dalam segi sistem pengadilan atau apa, jadi dia pengen bertindak sendiri. Terus motivasi lain juga misalnya kayak ada juga yang dendam nih sama bosnya rese, bosnya teman kerjanya rese, mungkin sering manipulasi, sering eksploitasi, dan mereka kalau misalnya nggak mampu melakukan sendiri, mereka meng-hire hitman untuk membunuh bosnya. Jadi kalaupun suatu hari ternyata ditemukan kalau ide pembunuhnya itu dia, tapi kejadiannya di malam Purge, ya udah dia tidak bersalah gitu. Terus yang lain ya tentunya juga tentang greediness, kerakusan atau kemarukan manusia ya, kayak pengen duit lah, ngerampok lah, atau mencuri, atau assault, atau harassment, apapun yang mereka sebenarnya memang natur dari orangnya memang udah tidak baik, dan jadi malam itu mereka lebih bebas lagi untuk melakukan semua hal yang tidak sesuai dengan hukum, yang mereka bisa kabur tanpa mendapatkan konsekuensi. Terus ada juga tentang orang-orang yang hari-hari biasanya ceritanya baik, punya reputasi, orang-orang kaya yang akhirnya memakai kesempatan ini untuk hiburan gitu. Jadi ada yang ceritanya tentang orang miskin yang dia udah dapat terminal cancer atau apa. Dia tuh menerima pembayaran dari orang kaya untuk dikontrak kalau dia akan dibunuh di malam Purge itu. Sebagai akibatnya dia bisa dapat cash, dia kasih ke keluarganya. Terus datanglah dia ke rumah orang itu, dan di sana berjejer-jejer mungkin keluarga yang ayo kita coba, tahun ini kita bunuh orang kayak apa. Mereka ngebayar orang itu, dan jadilah itu sebuah celebration gitu. Twisted sih, maksudnya miring gitu loh, idenya dark gitu, tapi menurut gue itu realistik ya, karena dunia ini ya mungkin gue kebanyakan nonton true crime sih, tapi ini nggak jauh dari kenyataan. Maksudnya orang-orang tuh berpotensi capable untuk melakukan hal-hal kayak gini gitu. Terus ada lagi orang-orang kaya, mereka bikin kayak semacam apa ya namanya, gladiator, Hunger Game. Mereka membayar orang-orang untuk ngambilin orang-orang dari jalan, menculik, kemudian dimasukkan ke satu arena di mana mereka akan diburu sama orang-orang kaya ini. Ya tentunya mereka yang kayak gini kan biasanya pengecut. Orang-orang kayanya punya armor, punya senapan, punya senjata, punya night vision Google, sementara orang-orang yang diburu ya nggak punya apa-apa, ketakutan gitu. Jadi dimasukkan ke dalam satu tempat, terus mulailah mereka hunting manusia. Ya ini ide-ide yang kacau-kacau. Jadi kalau misalnya kalian gak mau hidupnya jadi gelap mikirin ginian, ya jangan nonton film kayak gini. Kalau gue sih memang kepo, dan gue senang dengan ide-ide di mana dunia itu what if gitu loh, kayak distopian, dunia jadi kacau. Ada mungkin ya favorit gue adalah cerita-cerita kayak eksploitasi, bukan eksploitasi ya, apa ya, manusia itu bisa jadi kayak apa gitu, di film-film yang istilahnya distopian gitu. Jadi kayak kasus misalnya kayak
Gue suka sering nonton film zombie bukan karena gue suka zombinya, gue seneng ngelihat dunianya kayak apa setelah nggak ada hukum lagi gitu loh. Orang-orang tuh berubah jadi kayak apa sih, orang-orang sejauh mana gitu orang bisa kalau misalnya tanpa aturan orang tuh bisa kayak apa. Kayak contoh paling kecilnya gue inget banget dulu, guru gue dulu orang Indonesia katanya mereka tuh nggak takut sama peraturan, takutnya sama polisi. Jadi kalau di lampu merah itu kalau ada polisi lampu merah jalan-jalan aja gitu. Tapi kalau ada polisi berdiri di situ ya, diamlah dia. Ini sayang sekali cukup terbukti ya. Sebenarnya di Indonesia kadang-kadang ya, kau nyetir di sini atau di mana-mana itu berasa gitu. Kalau misalnya di Indonesia baru mau merah, sebaiknya lu jangan berhenti karena mobil belakang lu berharap kendaraan belakang lu berharap lu jalan terus gitu. Kecuali lu mungkin dari jauh udah ngerem atau apa, tapi selain itu bahaya banget kalau berhenti karena yang belakang tuh langsung set gitu. Tapi begitu ada polisi, oke mereka ngerti. Jadi ini sering banget terbukti dan sayangnya gitu. Nah, jadi apakah kita juga sebagai manusia kita tuh takut sama peraturan doang? Gimana kalau udah nggak ada peraturan, di mana kita bebas melakukan apa aja, apa yang terjadi gitu. Jadi yang kayak gini-gini bikin gue mikir dan gue seneng nonton sesuatu yang bikin gue mikir gitu. Apalagi apa yang dijelaskan di film ini, menurut gue seperti gue bilang tadi realistik gitu. Manusia itu banyak yang twisted, banyak yang kepo, banyak yang pengen coba-coba. Dan movie ini juga ngelihat dari berbagai segi, dari segi orang biasa, dari segi psikopat, dari segi pemerintah, dari segi penjahat, dari segi keuangan, ekonomi, mereka ngelihat itu semua. Oke, tadi kita contoh dengan mainan orang kaya ya. Film hari ini sebagai mainan orang kaya, tapi ternyata itu juga mainan pemerintah. Jadi kita juga ada mengikuti orang-orang di mana mereka pas malam The Purge didatengin sama orang-orang, bukan dia didatengin sama orang yang memang jahat kayak landlordnya dia yang bermaksud buruk sama dia, tapi ternyata mereka juga didatengin macam kayak apa grup yang proper gitu, yang kayak punya seragam, punya senjata-senjata profesional, pakai helm, udah kayak SWAT tim gitu, udah kayak militer atau apa, udah kayak razia gitu dari pemerintah. Dan ternyata itu memang kerjanya pemerintah. Jadi apa yang dilakukan adalah mereka pemerintah memanfaatkan malam ini untuk membasmi orang-orang yang dianggap tidak berguna. Apa aja yang dianggap tidak berguna? Orang-orang homeless, orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap kalau dimusnahkan bisa membuat ekonominya lebih baik, atau overpopulasi dan sebagainya. Ini tuh disturbing buat gua karena ya kita tahu sendiri kalau itu nyata gitu. Banyak kejadian kayak waktu dulu gua sering dengar kayak misalnya di daerah kota atau apa yang harga tanahnya tinggi tapi mereka mempunyai perumahan liar atau mempunyai punya orang-orang yang memang punya hak berada di situ, tapi mereka bukan demografi yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi karena daerah itu berkembang, jadi suatu pusat kota misalnya, itu daerah itu akan menjadi nilai tinggi ekonomis dan menurut pemerintah orang-orang yang ada di situ ini nggak berguna nih, tapi sayangnya mereka nggak mau jual, ataupun kalau mereka mau jual mereka mau harganya terlalu tinggi gitu. Dan yang namanya pengen maksimum profit, apa yang dilakukan adalah mereka staging kayak kebakaran gitu. Mau nggak mau orang-orang yang kena efek harus pindah, atau karena itu perumahan liar mereka harus pindah gitu. Jadi ya itu the extreme, tapi banyak kejadian di mana-mana gitu. Kalau walaupun ditutup-tutupin. Nah, di film ini juga menceritakan kayak gini. Jadi di malam The Purge ada pemerintah membentuk tim khusus, mereka pakai senjata, pakai alat komunikasi yang proper, keliling pakai truk untuk menghancurkan, membunuh orang-orang yang tinggal di tempat-tempat
yang jadi target apartemen ini, lokasi ini, mereka semua dihancurkan. Jadi sebagai kedok ini adalah Malam The Purge, padahal ini merupakan kerjaan pemerintah gitu untuk meningkatkan ekonomi secara kejam. Dan ya yang kayak gini-gini lah yang bikin gua merasa sebenarnya ide cerita di film ini dalam. Mereka mungkin uh, ada juga glorifikasi tentang kejahatan, tapi menurut gua keseimbangannya ada gitu. Mereka nggak sampai kayak norak lu harus, bahkan menurut gua proporsi mereka jauh lebih bagus dari film-film yang harusnya lebih respectful. Jadi mereka nggak akan menunjukkan kejahatan itu dari segi adegan-adegan yang violent, adegan-adegan itu enggak, malah. Jadi mereka kasih lu ide, oke, emang ada adegan-adegan tertentu yang kayak gitu, tapi seperlunya gitu. Jadi gua respect itu. Yang mereka tanamkan ke otak-otak orang yang nonton adalah idenya. Horor dari dunia nyata yang udah ada kejadian ini, cuman sekarang kita kan nggak pakai kedok itu tapi disimpan-simpan. Nah, kalau pakai kedok ini potensialnya kayak gini. Oke, terus juga salah satu pertanyaan orang, oke, ini bisa dong kita jadikan seperti tadi cara kita untuk memerangi ketidakadilan gitu. Jadi misalnya ada grup yang merasa, waduh, ya mungkin mereka juga nggak, bukannya orang baik juga ya, mereka pengen ngerampok bank untuk memanfaatkan hari ini untuk merampok bank besar-besaran. Mereka tuh profesional kayak heist gitu, kayak Ocean Eleven apalah. Cuman jadi mereka menganggap bank itu banyak korupsi. Memang bank itu menyebalkan banget, dan mereka membuat rencana yang sangat matang untuk ngerampok bank sampai ke dalam bank itu. Tapi tentunya yang namanya corporate itu mereka lebih pintar lagi, udah selangkah lebih maju. Jadi pada saat Malam The Purge ini, mereka uang-uangnya semua, hartanya semua, aset dari bank itu mereka mengundara, nggak ada di posisi, nggak ada di tempatnya itu. Jadi biarpun grup ini berhasil masuk, berhasil ngerampok, berhasil mengambil sesuatu, ternyata apa yang ditinggalkan cuma receh-receh doang. Itu untuk, ya udahlah, untuk ngebet doang, kalian nggak akan dapat apa-apa yang berharga, karena apa-apa yang berharga udah kita pindahkan atau kita ngambil dari situ selama 12 jam periode ini. Terus juga ada juga kekonyolan, kayak misalnya kejahatan ini kan cuma bisa dilakukan dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Di TV seriesnya ada grup yang sengaja buat ngelihat ini benar-benar diterapkan nggak. Jadi tank jam 7 pagi, beda semenit pun, beda beberapa detik pun, kalau misalnya kayak orang yang ngerampok bank ini belum keluar dari bank, kakinya sebelah masih di dalam, itu dia ada dianggap kejahatan. Gitu, kita udah masuk hari di mana kejahatan itu ilegal. Ya ini kayak namanya birokrasi yang kadang-kadang fokus kepada hal yang tidak seharusnya mendapatkan fokus sedalam itu. Udah itu di TV seriesnya itu karena dia punya downtime, dia juga menceritakan, biasanya movie-nya tuh fokus ke hari Purge. Sedangkan di TV seriesnya seperti gua bilang, dia punya waktu lebih banyak untuk eksplorasi bagian lain. Jadi mereka eksplorasi bagian hari setelah Purge. Jadi yang namanya juga kayak habis perang ya, banyak mayat-mayat di mana dikumpulkan semua, dibersihin kotanya, semuanya dibakar-bakarin, dicampur aduk, terus dimasukin ke kendi-kendi, kemudian dideliver ke keluarga masing-masing korban dengan ucapan terima kasih sudah berpartisipasi ke Purge. Terus ada juga merchandise, topeng. Purge ini sangat diasosiasikan dengan topeng. Ya pokoknya banyak merchandise deh, dan ini ironi, mungkin laughable, tapi masalahnya menurut gua ini juga nggak jauh dari kenyataan. Kita tuh merchandise, commercialize semua hal gitu. Dan salah satu commercialize yang sangat mengganggu, tapi sayangnya gue juga menganggap itu cukup realistik. Ada juga yang namanya turis untuk The Purge. Jadi karena The Purge ini ceritanya kejadiannya cuma di Amerika, pada hari sebelum The Purge banyak turis yang datang khusus untuk partisipasi dengan
purge. Mereka orang-orang kaya yang mungkin nge-hire keamanan, jadi mereka keliling malam itu untuk ngerasain ngebunuh orang-orang. Turis ceritanya untuk kejadian ini. Nah, turis kan aneh-aneh tuh, macam-macam tuh. Jadi ada aja, bahkan kayak ada diskusi di mana Eropa juga ngomongin, wah ini kayaknya menurut Amerika ekonominya naik, kejahatannya zero selama sepanjang tahun, dan gimana kalau kita juga menerapkan hal yang sama karena kriminalitas di negara kita makin naik gitu. Mungkin ini adalah strategi yang benar yang bisa membantu. Ya di tentunya ya kita juga tahu ini nggak benar gitu, karena kejahatan nggak turun, tapi kan angkanya ditutup-tutupin, orang yang tahu didiamin gitu. Jadi panjang ceritanya dan dalam, bahkan juga ada ya orang-orang kecil terutama yang nggak bisa membela diri sendiri yang sering jadi korban. Mereka juga mulai kayak mendukung senator atau apa yang propose untuk menghilangkan the purge ini. Dan tentunya di counter dong, karena ini kan menguntungkan pemerintah. Jadi pemerintah sekarang yang mau digulingkan, yang mau diganti ide ini, nggak mau turun dan pakai cara lain dengan memanfaatkan the purge juga. Jadi ceritanya di hari biasa, di tahun-tahun biasa, the purge ini, lu boleh melakukan kejahatan kepada siapa aja kecuali anggota pemerintah. Tapi pada saat dimana pemerintah sekarang mau membunuh oposisi yang mau menghilangkan the purge ini, tahun itu mereka bilang, oh the purge kali ini aturannya beda nih. Sekarang nggak ada orang yang di spare. Semua orang bisa dibunuh termasuk anggota pemerintah. Nah tentunya mereka berusaha membunuh senator oposisi itu. Ya kayak gitu deh. Terus ada juga kayak, ya gue juga senangnya karena movie ini juga eksplorasi orang-orang biasa dan orang-orang yang berusaha untuk jadi baik gitu. Jadi ada yang hidupnya berjalan seperti biasa, mereka kasih budget untuk selamat dari the purge, pakai keamanan segala, atau juga ada juga yang pergi keluar selama 12 jam ini, dan ada juga orang yang sempat jadi korban dan dedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain selama masa the purge. Jadi mereka keliling pakai mobil gede yang udah di reinforce gitu untuk membantu orang-orang yang terluka atau kabur pas malam itu. Karena kan gak ada ambulans, gak ada polisi, gak ada fire department. Kalau lu kena potong di jalan, lu gak bisa siapa-siapa, lu nganterin orang sendiri. Jadi orang-orang ini keliling buat ngebantu mereka. Terus ada juga yang kayak jadi kasihan, jadi ngebantu orang lain yang kesusahan. Ya, makanya gue bilang series ini explore macem-macem. Ya sekarang sih movie-movie terakhir itu setelah election year kayaknya sama-sama aja. Mereka ekspor tentang hari pertama the purge. Purge pertama gimana itu lolos, gimana cara orang-orang menghadapi purge pertama, tapi habis itu kayak agak monoton. Tapi ide-ide yang mereka ekspor selama beberapa movie dan series ini menurut gue cukup, dan mungkin dari sini udah susah untuk cari ide lain. Tapi ya dunia yang mereka ciptakan itu cukup lengkap. Tentunya juga ada kebodohan-kebodohan juga sih yang menurut gue biasalah di movie-movie. Kadang-kadang kita greget ngelihatnya, macam purge-nya berlaku dari jam 7 sampai jam 7, tapi orang jam 6 masih ke supermarket gitu, tokonya belum tutup gitu. Atau mereka cuman aktivasi alarm rumahnya setelah jam 7, ngapain sih, kenapa nggak di lock dari sebelumnya gitu. Terus ada juga orang yang jalan-jalan, ada yang kayak ikut-ikutan, happy-happyan, nggak tahu lah. Terus ada lagi yang sekarang sangat relevan ya, insurance. Kita tahu untuk sekarang pada saat video ini dibikin, di California lagi kebakaran besar. Dan banyak asuransi-asuransi yang cancel coverage-nya tentang kebakaran. Asuransi ini memang merupakan
Kita udah tahu kalau mereka itu corporate greedy dan berusaha dapat keuntungan sebanyak mungkin tanpa mempedulikan customer. Sebenarnya kita cuman kayak sapi perah buat mereka. Dan di Purge ini juga diceritakan tentang asuransi-asuransi yang nge-cancel coverage mereka sebelum The Purge. Gimana bayangin kalau lu punya toko, lu berusaha punya bisnis, berusaha protect bisnis itu dengan membeli asuransi, membayar mahal-mahal, bla 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 bla. Terus gak lama sebelum The Purge mereka naikin harga, lu kalau nggak bayar polis lu di cancel, atau mereka cancel gitu juga. Mulai sekarang gue nggak cover rioting, gue nggak cover kerusuhan, nggak cover perampokan di dalam masa The Purge. Jadi brengsek-brengseknya itu nyata gitu. Apalagi ya itu deh. Jadi kalau misalnya kalian suka hal-hal yang bisa bikin mikir, mungkin menurut gue sih ini series yang bagus ya. Maksudnya bukannya bagus gimana, tapi gue seneng karena mereka eksplorasi banyak dan relevansinya terhadap dunia nyata itu sangat deket. Walaupun ide yang mereka perkenalkan itu sangat kontroversi gitu. Tapi karena dunia udah aneh seperti gue bilang, ya gue nggak tahu ini bakal disetujuin orang nggak. Tapi siapa tahu ya, orang mah udah gila sekarang. Makanya gue seneng dengan series ini. Ini merupakan guilty pleasure gue. Gue nonton semua filmnya, gue nonton TV seriesnya, dan ya menurut gue itu oke sih. Jadi gue kasih satu series ini. Gue nggak bakal bisa review ini dengan movie satu-satu karena nantinya jadi berulang gitu. Karena ini tentang apa. Tapi sama aja. Jadi gue rangkum ini dalam satu review panjang tentang konsepnya dan tentang apa yang menurut gue bisa berlaku gitu. Kalau gue mau kasih bintang, gue kasih 7-8 dari 10 karena menurut gue selain entertaining, dia thought provoking, dan itu dua hal yang penting buat gue di dalam movie dan TV series. Beberapa hal lain yang juga di cover di film ini, dia juga kayaknya kita juga memang banyak orang-orang rese di dunia ini. Seperti bahasa bilang, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ini pasti ketahuan nih gue sebangkot apa. Jadi pada umumnya sebenarnya manusia tuh banyak yang biasa-biasa aja, banyak yang normal, ordinary, yang namanya orang-orang jahat itu mungkin segelintir, tapi karena perbuatan mereka biasanya itu merusak semua image, merusak semua itu. Dan di film ini juga dikasih tahu kenyataannya pada saat The Purge ini pertama diperkenalkan, ternyata orang yang partisipasi tuh nggak banyak gitu. Orang banyak kan kayak memanfaatkan itu cuman kayak untuk pesta, untuk kayak risu-risu yang nggak terlalu harmful, nggak terlalu membahayakan. Itu di luar dari yang diinginkan oleh pemerintah. Mereka maunya orang lebih banyak violence, lebih banyak partisipasi biar mereka bisa justify, mereka bisa bilang kalau kegiatan ini perlu untuk menyalurkan kekejaman orang, tapi ternyata orang-orang cuman pakai itu buat fun, itu tidak sesuai. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka memalsukan gitu kejahatan, memalsukan tingkat aktivasi yang ada di Purge. Mereka luncurkan orang-orang di jalan untuk bikin rusuh, untuk merusak, untuk ya pokoknya partisipasinya itu palsu gitu. Walaupun ada yang asli juga, tapi karena klaimnya hidup yang hilang tidak sebanyak apa yang mereka inginkan, dan orang-orang tuh banyak kan ya, semua orang tuh survival gitu. Gue mendingan aman daripada gue mati di jalan gitu. Dan itu nggak sesuai dengan agenda pemerintah. Jadi mereka manipulasi itu untuk bikin sesuai dengan teori mereka. Oh ini berhasil nih, ini bikin ekonomi kita bagus, ini bikin kejahatan kita di masa-masa lain turun. Terus juga ya seperti namanya series-series kayak gini ya, banyak tokoh-tokoh nyebelin di film dan di series ya. Ya dimanapun ada, tapi biasanya paling banyak tuh di horror, di thriller tuh banyak
tokoh-tokoh nyebelin kayak villain yang terlalu dibuat-buat, kayak yang terlalu over the top, yang atau orang yang agak nggak realistik karakternya itu banyak, atau protagonis yang susah untuk disukai itu ada aja di film ini, tapi nggak terlalu mengganggu sih. Apalagi karakternya itu banyak, terutama di TV series tuh karakternya banyak. Mereka juga ada explore orang yang tadinya baik jadi berubah, dan itu juga possible. Yang bikin agak-agak gimana ya, sirennya itu cukup traumatik. Jadi tiap kali Percha mulai dia ada kayak ngoeng 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 gitu. Itu suaranya menurut gua pas banget, cukup traumatik. Terus itu juga menandakan itu kelar. Tiap movie itu sama, dan tiap kali dengar itu kayaknya iya, traumatik banget. Terus mereka juga explore ada aja orang-orang yang rebel. Ya di mana aja ya pasti ada kayak orang-orang ini, satu organisasi yang berusaha melawan eksistensi dari Purge ini. Jadi mereka oke sih, maksudnya itu jadinya ada counter gitu. Mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang untuk memusnahkan kegiatan Purge ini, dan mereka membantu orang-orang yang jadi korban the Purge. Itu bagus, dan mereka walaupun ada di background, mereka nggak pernah jadi pemeran utama, tapi mereka selalu ada di setiap movie. Terus ada juga yang kayak orang-orang yang kepalanya nggak jelas, itu yang namanya cult. Jadi kalau kita lihat film-film misalnya tentang alien invasion gitu, ada aja orang yang bawa gua apa ikutan gitu loh, yang kayak berjiwa ikutan deh, gua dukung ini, tapi sampai yang kayak fanatik. Nah ini juga explore di TV seriesnya, ada kayak organisasi yang ngumpul-ngumpulin nih orang yang mau jadi persembahan kepada Purge, ikutan Purge. Jadi mereka diturunin di tiap spot biar dijadikan korban gitu loh, dan mereka rela-rela aja. Ini cukup gila, tapi maksudnya di sekali lagi ini tuh banyak sesuai dengan realita, orang-orang yang join cult, orang-orang yang ikut organisasi yang gak jelas, yang percaya dan menyembah manusia lain yang bacotnya bagus. Terus juga diceritakan tentang kejahatan-kejahatan yang ditutupin. Jadi untuk mendukung klaim dari pemerintah, kalau Purge ini bisa menurunkan angka kriminalitas sepanjang tahun, di mana nggak ada Purge itu, mereka nutup-nutupin kejahatan yang sesungguhnya. Jadi di season 2 TV series misalnya ada tokoh yang ngebunuh orang lain di luar masa Purge. Nah itu kan masuk kejahatan tuh. Tapi pada kenyataannya di laporannya dibilang orang itu matinya cuma gara-gara cuaca, kepanasan, serangan jantung. Jadi mereka nggak di angka kriminalitasnya tetap rendah karena sebab-sebab kematiannya itu dimanipulasi atau ditutupin, dan ini juga realistik. Jadi karena banyak sekali hal yang bisa dieksplor, dan menurut gue mereka cover banyak sekali bidang yang penting-penting. Ya mereka memang butuh beberapa movie sama 2 TV series, tapi menurut gue itu ke cover dengan bagus, bikin mikir, dan ini jadi guilty pleasure gue. Memang banyak yang mungkin kayak kadang-kadang ada yang over the top, ada yang terlalu dramatisasi, ada yang konyol gitu. Tapi secara umum menurut gue ini series yang bagus karena nggak kalau diperhatikan dilewatin efek-efeknya yang mungkin terlalu itu, ini cukup dalam, dan seperti gue bilang memang film-filmnya ini namanya juga Purge, banyak violence dan banyak adegan-adegan gory yang berdarah-darah atau apa, tapi eksploitasi mereka itu masuk akal gitu. Maksudnya adegan-adegannya itu masuk akal. Mereka nggak sampai yang benar-benar susah dilihat, yang mengerikan atau apa, tapi memang sesuai dengan konteks ceritanya, yang nggak terlalu dibuat-buat sampai
misalnya adegan kekerasan nih, mereka nggak sampai eksploitasi gimana, tapi ditunjukkan oh ini idenya kayak gini, tapi cukup lu ngerti, ya udah itu gue appreciate karena banyak film yang membuat itu dibuat-buat sampai dramatisasi adegan genit, misalnya adegan apa itu didramatisasi sampai nggak perlu lagi untuk ceritanya. Dan ini enggak, jadi gue respect itu. Terus gue respect sekali lagi faktor-faktor yang mereka ceritain dari segala macam sisi. Dan dari segi sinematografi juga bagus, syuting segala, pilihan-pilihan kostumnya walaupun ada yang konyol tapi cukup bikin iri ya ngelihat. Iri maksudnya serem melihat topeng-topeng yang manusia gunakan untuk bersembunyi di balik kejahatan mereka gitu. Terus mereka juga cover semua pihak, kagak ada yang mereka nggak singgung orang biasa, orang politikus, orang psikopat, semuanya mereka ada cover. Jadi ini cukup komplit dan gue seneng kalaupun mereka nanti muncul lagi movie lain, gue tetap akan nonton walaupun gue merasa idenya udah cukup sampai di sini. Jadi gue review ini semuanya karena menurut gue agak susah di review satu-satu, nanti akan jadi pengulangan-pengulangan lagi karena dari konsep semua itu mereka ada di satu dunia dan konsepnya sama gitu. Untuk rating seluruh series gue kasih 7 sampai 8 dari 10, dan memang mungkin ada movie-movie-nya yang lebih lemah atau lebih nggak bagus atau ada yang lebih bagus, tapi secara overall gue kasih mereka rating 7 sampai 8 dari 10.